Yang kedua, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, Kemdikbudristek ya. Dan di sini paling sedikit itu 2 tahun atau 4 semester. Sobat calon guru semuanya, secara resmi di sini tadi sudah rilis mekanisme seleksi P3K Guru 2024. Ya, benar di sini tertuang dalam Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru ya di instansi daerah tahun anggaran 2024. Kalau misalkan di sini untuk kriteria pelamar dan juga mekanisme urutan pengisian formasi seperti ini, sepertinya di sini nanti tidak semua guru honorer bisa mendaftar P3K Guru 2024 teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan melakukan bedah Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Kira-kira bagaimanakah nasib guru swasta dan juga guru sekolah negeri? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini sudah kita buka ya, yaitu keputusan Menteri Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 348 tahun 2024, yaitu tentang mekanisme seleksi P3K Guru 2024. Nah, untuk yang mekanisme seleksi P3K ini adalah yang non guru, ini tertuang dalam Kemenpan RB nomor 347 ya. Untuk yang khusus guru ini 348. Nah, untuk mekanisme seleksi P3K non guru silahkan teman-teman cek di video sebelumnya ya. Oke, sekarang di sini kita scroll ke bawah, kita langsung cek di bagian untuk keputusan ya. Nah, di sini untuk memutuskan yaitu menetapkan. Nah, di sini untuk diktum yang pertama ini adalah tentang kriteria pelamar. Nah, nanti kita sama-sama sambil cermati nih, kira-kira bagaimanakah peluang kita sebagai guru honorer untuk bisa diangkat di tahun 2024 ini. Nah, di sini yang pertama untuk kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024 itu adalah yang pertama yaitu pelamar prioritas. Jadi urutan pertama untuk seleksi P3K Guru 2024 itulah yang pertama adalah urutan pelamar prioritas. Kemudian urutan kedua ini adalah guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2 ya. Kemudian yang ketiga inilah guru non ASN yang ada di instansi daerah. Kemudian yang keempat lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG Kemdikbudristek teman-teman. Nah, sekarang di sini kita cek satu persatu ya untuk secara detailnya. Yang mana di sini kita bisa lihat yaitu pada diktum kedua. Untuk pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama itu huruf A ya, itu adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi jabatan fungsional guru di periode berikut sebelumnya. Nah, coba di sini kita cek, ini adalah untuk yang pelamar prioritas. Jadi yang dimaksud dengan pelamar prioritas itu adalah guru yang sudah lulus passing grade seleksi P3K Guru tahun 2021 dan belum diangkat sampai sekarang. Nah, bagaimanakah dengan guru yang lulus passing grade di tahun 2022, lulus passing grade di tahun 2023? Tentunya tidak masuk dalam kriteria pelamar prioritas, karena yang dianggap pelamar prioritas itu hanyalah guru lulus passing grade di tahun 2021. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya untuk diktum ketiga di sini menjelaskan yaitu untuk guru ex-THK 2 ini adalah guru ex-THK 2 yang dimaksud pada huruf B ya, ini guru ex-THK 2 ini itu adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data ex-THK 2 pada Badan Kepegawaian Negara dan masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Kalau misalkan teman-teman ex-THK 2 namun sudah nggak mengajar di instansi pemerintah, berarti sudah tidak masuk nih sebagai guru ex-THK 2. Nah, bagi teman-teman yang kemarin bertanya, kalau misalkan saya ex-THK 2 tapi sudah pindah di sekolah swasta bagaimana? Tentunya tidak masuk dalam kriteria ini. Nah, cara masuknya gimana? Ya, tentunya teman-teman di sini harus pindah lagi ya ke sekolah negeri. Dan berikutnya di sini kita lanjutkan yaitu untuk penjelasan dari yang poin C. Nah, di sini kalau misalkan di poin C ini kan
guru non ASN atau guru non aparatur sipil negara di instansi daerah ya. Jadi guru non ASN yang ada di instansi daerah. Siapa saja yang termasuk dalam kategori itu? Jadi guru non ASN di instansi daerah yang dimaksud pada diktum pertama huruf C itu adalah terdiri dari kriteria yaitu untuk yang pertama. Nah, di sini pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database BKN. Jadi guru non ASN yang terdaftar di database BKN dan harus aktif mengajar pada instansi pemerintah ya sampai saat ini. Yang kedua, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik, Kemdikbudristek ya. Dan di sini paling sedikit itu 2 tahun atau 4 semester. Nah, ini adalah secara terus menerus ya. Ini nanti dia itu bisa mendaftar di tempatnya mengajar saat ini teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan tenaga guru non ASN itu adalah guru non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga guru non ASN yang tidak terdaftar di database BKN namun mengajar di sekolah negeri dan dia minimal harus memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester ya. Nah, kemudian untuk yang kelima nih. Nah, kita cek untuk yang kelima. Nah, di sini pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat teman-teman yang dari sekolah swasta apakah bisa mendaftar atau enggaknya. Kalau misalkan kita melihat pada diktum pertama, sepertinya teman-teman guru sekolah swasta ini tidak bisa mendaftar sepertinya ya, tidak bisa. Termasuk juga guru sekolah negeri yang tidak masuk Dapodik, sama juga dengan guru sekolah negeri yang masa kerja di Dapodiknya kurang dari 2 tahun, atau guru sekolah negeri yang saat ini tidak aktif di Dapodiknya. Ini sepertinya nggak bisa mendaftar. Kemudian untuk lulusan PPG ini sudah sangat jelas ya. Oke, berikutnya kita cek lagi, yaitu untuk mendaftarnya itu kita nanti ke tempat mengajar masing-masing ya. Kemudian dilihat di diktum ke-6. Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, ini berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta. Nah, maksudnya P1 atau guru yang sudah lulus passing grade atau P1 yang dari sekolah swasta. Di sini nanti ketika mau mendaftar disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3K guru di instansi daerah tahun 2024. Nah, ini surat izinnya dari mana? Yaitu dari kepala instansi bisa, dari lembaga bisa, dari yayasan bisa. Jadi guru swasta yang bisa mendaftar itu hanya guru swasta yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Itu menurut pendapat saya dari juknis ini ya. Kalau misalkan guru swasta yang tidak lulus passing grade tahun 2021 ini sepertinya tidak bisa mendaftar. Nah, selanjutnya kita lanjut ke diktum ke-7 ya. Nah, ini kita masuk ke diktum ke-7. Di sini adalah yaitu pelamar pada seleksi jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang minimal S1 atau D4. Untuk melamar P3K guru ini seluruhnya harus punya ijazah S1 atau D4 ya, dan atau serdik dengan merujuk pada surat edaran Dirjen GTK nomor sekian, ini tertanggal 18 Maret kemarin ya, tentang kualifikasi akademik dan juga serdik ini. Kemudian pada pendaftaran pengadaan P3K jabatan fungsional guru. Kemudian untuk kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar yang ini adalah dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Nah, untuk yang Provinsi Papua ini untuk mendaftar P3K guru tidak wajib memiliki ijazah S1 D4. Nah, ini ya. Oke, sudah sangat jelas. Berikutnya untuk diktum yang ke-9. Ini adalah kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik yang dimaksud di diktum ke-8 untuk guru taman kanak-kanak, kemudian SD, pendidikan kesetaraan paket A atau bentuk lain sederajat paling rendah itu lulusan pendidikan menengah ya atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, ini syaratnya. Kemudian yang diktum ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik
Yang dimaksud pada diktum ke-9 atau ijazahnya yang tidak S1, ketika nanti lulus di seleksi P3K 2024, maka instansi nanti wajib untuk meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Jadi ketika teman-teman nanti ketika mendaftar untuk yang Papua ya, ini lulus ijazahnya nggak S1, ketika lulus nanti teman-teman harus bersedia untuk disekolahkan, dikuliahkan oleh instansinya masing-masing ya, menuju ke S1 atau D4. Dan selanjutnya untuk diktum ke-11 ya, pelamar seleksi jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2004 ini yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, maka nanti ketentuannya seperti ini. Nah, penyandang disabilitas yang tunarungu ini nggak bisa melamar ke kebutuhan P3K yang bahasa Indonesia atau guru bahasa Inggris ya. Kemudian untuk disabilitas daksa ini nggak bisa melamar jabatan fungsional guru PJOK. Penyandang disabilitas netra ini nanti nggak bisa melamar ke guru seni, budaya, dan keterampilan. Oke, kemudian untuk yang diktum ke-12, seleksi P3K ini terdiri dari nanti sama dengan tahun kemarin, yaitu terdiri dari seleksi administrasi dan juga ada seleksi kompetensi. Untuk seleksi administrasi ini adalah dilakukan panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kemdikbudristek ya. Sementara untuk seleksi yang kompetensi dan untuk yang seleksi kompetensi ini terdiri dari sama ya dengan tahun kemarin, yaitu kompetensi teknis, kemudian manajerial, dan juga sosial kultural. Kemudian seleksi kompetensi ini nanti dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Untuk materinya di sini sudah disajikan ya. Ini nggak jauh berbeda dengan tahun kemarin untuk materinya. Kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosial kultural, kemudian juga materi wawancaranya tentang kejujuran, keadilan, komitmen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada diktum yang ke-17 seleksi kompetensi itu nanti dan juga wawancara itu dilakukan dengan menggunakan cat BKN. Nah ini ya, dengan menggunakan cat BKN. Kemudian kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural ini nanti dilakukan yaitu waktunya itu ada 120 menit. Sedangkan untuk yang wawancara ini nanti waktunya 10 menit ya. Oke, ini sama dengan tahun kemarin. Kemudian di sini nanti dikecualikan untuk yang pelamar penyandang disabilitas sensorik netra. Nah, untuk kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, penyandang disabilitas sensorik netra nanti waktunya 150 menit ya. Sedangkan untuk wawancara ini nanti diberikan tambahan waktu 5 menit, yaitu menjadi 15 menit. Kemudian kita masuk ke diktum ke-23. Nah, diktum ke-23 ini jumlah soalnya ya, ini terkait jumlah soal. Jumlah soal ini nanti 145 soal, ini rinciannya teknis 90, kemudian manajerial 25, sosial kultural 20, wawancara ada 10. Nah, sedangkan untuk pembobotannya ini sama halnya dengan P3K yang non guru ya sepertinya. Nah, ini pembobotannya untuk teknis ini adalah jawaban paling rendah 1, paling tinggi 5, nggak dijawab ini 0. Kemudian untuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ini nanti rentang nilainya paling rendah 1, paling tinggi adalah 4 ya. Oke, berikutnya kita masuk ke 25. Nah, diktum ke 25 yaitu nilai akumulatif paling tinggi ini nanti adalah 670 ya. Nilai akumulatif paling tinggi ini nanti adalah 670, yang mana 450 ini untuk seleksi kompetensi teknis, kemudian 180 kompetensi manajerial, sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Kemudian seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas, artinya guru yang sudah lulus passing grade ini nanti menggunakan hasil 2021, jadi nggak tes kembali ya. Nah, ini hanya ikut seleksi administrasi saja, itu pun juga hanya sekedar untuk daftar ulang. Kemudian ke-27, pelamar yang punya serdik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek ini nanti mendapatkan nilai paling tinggi atau afirmasi serdik 100% ya. Nah, ini adalah nanti pemberiannya untuk kompetensi teknis ya. Kalau misalkan kita punya serdik, otomatis kita nggak perlu mikir ya untuk dapat nilai ini. Kita sudah langsung mendapatkan nilai maksimal yaitu 450.
Nah, selanjutnya pelamar ini nanti dinyatakan lulus yaitu dengan kriteria ini. Pelamar dinyatakan lulus seleksi itu jika berperingkat terbaik. Nah, artinya di sini tidak ada passing grade ya. Kemudian untuk penentuan pelamar yang lulus seleksi itu adalah diberlakukan secara berurutan. Jadi diurutkan untuk nanti kelulusannya. Yang pertama didahulukan adalah guru lulus passing grade atau P1. Kemudian dilanjutkan ke guru XTHK 2, dilanjutkan ke pegawai terdaftar di pangkalan database yaitu guru honorer terdaftar di database BKN dan masih bekerja di instansi pemerintah di sekolah negeri maksudnya. Kemudian yang D, guru di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja 2 tahun dan masih bekerja. Yang terakhir ini adalah diberikan untuk lulusan PPG. Nah, ini di sini tidak ada guru swasta ya. Dan guru sekolah negeri yang masa kerja kurang dari 3 tahun ini sepertinya nggak masuk dalam kriteria, apalagi guru honorer sekolah negeri yang tidak masuk Dapodik. Nah, berikutnya untuk diktum ke 30 ya. Nah, di sini urutan kelulusan bagi pelamar prioritas yaitu P1 ya, guru lulus passing grade tahun 2021. Itu urutannya nanti yaitu yang THK 2 dulu. Setelah itu nanti guru non ASN, kemudian lulusan PPG, dan yang terakhir ini adalah guru swasta. Nah, yang enaknya di sini bagi teman-teman yang ikut seleksi ini, jika pelamar mengikuti seleksi tahapan seleksi P3K, baik itu seleksi administrasi dan juga kompetensi, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan atau enggak bagian formasi atau enggak lulus, ini nanti dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Artinya kita tetap diangkat, namun menjadi P3K paruh waktu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan bagi pelamar yang dimaksud dalam diktum ke-31 itu diusulkan oleh PPK ke Menteri, ini dulu sudah dilakukan ya. Dan keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Nah, ditetapkannya itu adalah di tanggal 19 Agustus di Jakarta. Jadi ini sudah mulai berlaku. Nah, kira-kira demikian untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2024, dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang berpeluang lulus. Dan yang belum bisa daftar atau belum bisa lulus nantinya, ini kita bisa mempertimbangkan diri untuk mencari formasi CPNS ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.